Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lainnya di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Anggia Eboni, inilah kabar Sumatera. Pihak kepolisian terus mengembangkan kasus perampokan salah satu bank swasta di Bandar Lampung, Lampung yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Polisi masih memburu 2 orang lainnya yang terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Rumah mewah yang terletak di Jalan Pulau Seram, Kelurahan Jagabaya 2, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung ini merupakan tempat tinggal Heri Gunawan, salah satu tersangka perampokan sebuah bank swasta di Lampung. Rumah ini terlihat sepi setelah tersangka Heri ditangkap polisi dari Polresta Bandar Lampung. Sabtu kemarin polisi sudah menggeledah rumah tersangka dan menemukan sejumlah barang, diantaranya senjata tajam hingga alat hisap sabu. Di mata tetangga, tersangka Heri dikenal sebagai pribadi yang jarang bersosialisasi dengan warga di sekitar tempat tinggalnya. Tersangka tinggal bersama istri, anak, dan orang tuanya. Tersangka juga diketahui memiliki usaha toko bangunan dan toko sembako di Lampung Selatan dan Bandar Lampung. Tertutup sih, ya rumahnya tinggi gitu, terus kita nggak pernah tahu gitu kalau dia itu ada di sini gitu, orang sini. Makanya bapak juga nggak kenal kalau dia itu memang orang sini, karena kita nggak pernah bergaul, nggak ada kontraksi lagi dengan keluarga sini gitu, maksudnya warga sini. Tapi dia udah lama tinggal di sini, Bu ya? Orang tuanya sudah lama, setahu kami sudah lama orang tuanya. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan kasus perampokan ini, Kepolisian Polresta Bandar Lampung dibantu Ditreskrimum Polda Lampung masih memburu 2 orang rekan tersangka yang diduga terlibat dalam aksi perampokan ini. Keduanya memiliki peran meminjamkan senjata api rakitan serta mengantarkan tersangka ke TKP perampokan. Dari hasil penyelidikan polisi, tersangka diketahui merupakan pemakai aktif narkotika dan memiliki kartu kuning rumah sakit jiwa karena ketergantungan obat-obatan. Ini kita sudah amankan di Polresta Bandar Lampung dan beberapa petunjuk-petunjuk yang kita dapat di kawasan tempat tinggal pelaku yang nanti menjadi pedoman kami untuk mengembangkan terhadap pelaku 2 orang yang sudah kita tahu identitasnya, sehingga apa peran-peran masing-masing. Untuk sementara hasil penyidikan kita menemukan bahwa pelaku perencana adalah tersangka saat ini dan pelaku eksekusi merupakan tersangka saat ini. Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka Heri Gunawan. Sejak 3 hari lalu dilakukan penahanan, tersangka selalu memberikan keterangan yang berubah-ubah terkait 2 orang rekannya yang ikut terlibat dalam aksi perampokan ini. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Polres Padang Panjang menangkap pelaku pembunuhan remaja yang dikubur di belakang rumah di Solok, 10 Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat. Rekaman video amatir milik warga ini merekam saat polisi mengevakuasi jasad gadis berusia 14 tahun, korban pembunuhan yang dilakukan pelaku. Menurut polisi, pelaku nekat membunuh korban yang merupakan kekasihnya karena takut korban hamil setelah mereka berhubungan intim. Pelaku mengubur jasad kekasihnya itu di lantai dapur rumah saudara pelaku. Penemuan jasad korban ini terjadi saat pemilik rumah sedang membersihkan rumahnya yang telah lama ditinggal. Pemilik rumah melihat ada keanehan dari lantai dapurnya. Setelah lapor kepala desa lalu dicek bagian bawah lantai tersebut, ditemukan sesosok mayat gadis. Polisi yang mendapat laporan dengan cepat menangkap pelaku pembunuhan itu. Pemirsa, 2 pencuri beraksi di kantor perusahaan yang berada di Sekupang, Batam. Mereka menggasak sejumlah barang nilainya 50 juta rupiah. Dua pencuri terekam CCTV saat beraksi di kantor yang berada di Tanjung Riau, Sekupang, Batam.
Mereka menggasak 4 laptop dan barang elektronik lainnya senilai 50 juta rupiah. Dengan mudah, polisi kemudian menangkap para pelaku. Seorang di antaranya residivis yang telah 3 kali dipenjara. Kebetulan perusahaan ini bergerak di bidang teknologi, menempati sebuah ruko. Jadi yang dibongkar ini adalah sebuah ruko ya. Ini antara lain ya laptop di sini ya, yang paling laptop ya, kemudian kabel-kabel ini belum bisa kita hadirkan ya. Ini ada nih barang buktinya. Sementara dalam pemeriksaan terungkap, sebelum beraksi, para pelaku terlebih dahulu mempelajari situasi, sehingga memang telah direncanakan sebelumnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Sebuah rumah panggung sekaligus tempat usaha mebel di kota Bengkulu pada Minggu malam ludes terbakar. Dari rekaman video amatir warga, kobaran api membakar sebuah rumah yang juga tempat usaha mebel. Rumah itu berada di Jalan Jenderal Sudirman 3, Kelurahan Pasar Melintang, Kota Bengkulu. Rumah yang terbuat dari papan serta banyaknya bahan kayu olahan untuk usaha mebel membuat api dengan cepat membesar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Butuh 14 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api. "21 orang etnis Rohingya kembali terdampar di Aceh. Kali ini manusia perahu tersebut terdampar di pantai Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya. Puluhan pengungsi Rohingya ditemukan warga Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya terdampar di pantai tanpa perahu. Petugas gabungan dari polisi, TNI, BPBD, dan Dinas Sosial kemudian mengevakuasi mereka. Para pengungsi tersebut mengaku perahu mereka tenggelam sehingga terpaksa berenang ke pantai. Warga sekitar memberikan bantuan makanan dan sementara waktu para pengungsi ditampung di puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Ya, selama berada di Ambia, ya mungkin kita akan secara kemanusiaan kita akan memberikan bantuan. Ini warga juga banyak membantu, kasih pakaian dan sebagainya. Kita juga dari pemerintah selama di Ambia tentunya kita lakukan warga ini secara manusiawi. Sementara meskipun awalnya mengaku kapal mereka tenggelam, polisi tidak begitu saja percaya. Dalam pemeriksaan, mereka kemudian berubah keterangan dan mengaku diturunkan oleh kapal yang membawa mereka dari Bangladesh. Setelah tiba di pantai Tangan-Tangan, kapal kembali berlayar. Berasal dari Bangladesh, kemudian dikirim dengan kapal dan diturunkan di dekat wilayah kita dari hasil pengakuan dari beberapa orang tersebut. Jadi setelah kita cross check, ternyata memang kita belum bisa menemukan keberadaan dari kapal pengangkut ataupun yang mengangkut dari mereka tersebut. Para pengungsi selanjutnya dipindahkan ke Banda Aceh agar penanganannya lebih maksimal. Dari Aceh Barat Daya Provinsi Aceh, Hairil Azhar, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi. Usai jeda tetap bersama kami.
Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron Mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget Mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Pemirsa, aksi pamer harta para istri pejabat kembali viral di media sosial. Kali ini istri pejabat Kementerian Sekretariat Negara dan istri Kepala Bareskrim Polri menjadi sorotan publik. Olivia, istri Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Esa Rahmansyah Abrar, menjadi sorotan di media sosial karena aksi pamer harta kekayaan atau flexing. Foto-foto istri dari Esa Rahmansyah Abrar ini mendadak viral di media sosial setelah diunggah akun Twitter @partaisosmed. Beberapa unggahan menunjukkan status medsos sang istri yang pamer pembelian mobil sebagai hadiah ulang tahun perkawinan. Ia juga memposting nota pembelian mobil dengan harga 407 juta rupiah tertulis pada nota pembelian atas nama Olivia. Diketahui mobil yang dibeli adalah mobil Morris Garage MG brand otomotif asal Inggris dengan tipe MG5. Di beberapa postingan, istri Esa juga kedapatan mengunggah gelang perhiasan mewahnya dan sejumlah hadiah logam mulia dari sang suami, termasuk juga buket bunga yang terbuat dari susunan uang kertas yang diduga bernilai puluhan juta. Akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara pun merespon viralnya aksi flexing istri salah satu pejabatnya tersebut dengan permintaan maaf dan mengambil langkah menonaktifkan sementara Esa Rahmansyah Abrar dari jabatannya untuk memudahkan verifikasi harta kekayaan yang dimilikinya. Mensetnek meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi atas isu yang berkembang dan telah menonaktifkan saudara Esa dari jabatannya. Ini dilakukan untuk mempermudah melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang berkembang saat ini. Selanjutnya juga dibentuk tim verifikasi internal untuk mengecek sumber pendapatan saudara Esa sebagai ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sampai saat ini. Kemensetnek juga menyebut akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk menindaklanjuti ketidakwajaran perolehan harta pejabat yang bersangkutan. Gaya hidup keluarga pejabat atau penyelenggara negara kini tengah menjadi sorotan publik, terlebih jika kerap memamerkan harta kekayaan dan hidup mewah di media sosial. Yang terbaru, ada sosok istri Jenderal Bintang 3, yakni Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, turut menjadi sorotan. Sorotan ini berawal dari unggahan di akun TikTok @timnetizen. Dalam unggahan tersebut tampak beberapa foto istri Komjen Pol Agus Andrianto, Evi Selianti, mengenakan pakaian, aksesoris, bahkan tas dari sejumlah merek mewah ternama. Tim TV One mengabarkan. Staf ahli Kemensetnek Valdo Maldini menjelaskan pihak kementerian sudah mencopot Esa Rahmansyah Abrar dari jabatannya sebagai Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemensetnek. Hal ini dilakukan untuk memudahkan tim verifikasi internal menyelidiki harta kekayaan Esa dan sang istri Olivia.
Setnek meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi atas isu yang berkembang dan telah menonaktifkan saudara Esa dari jabatannya. Ini dilakukan untuk mempermudah melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang berkembang saat ini. Selanjutnya juga dibentuk tim verifikasi internal untuk mengecek sumber pendapatan saudara Esa sebagai ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sampai saat ini. Yang kedua, Kemensetnek berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga-lembaga lainnya. Hasilnya akan disampaikan oleh tim verifikasi internal nantinya kepada publik sebagai bentuk komitmen dari Kemensetnek untuk memberantas praktik tindak KKN dari Kemensetnek. Akun Twitter @partaisosmed ikut menyoroti kasus istri pejabat lainnya yang juga kedapatan pamer harta dan kehidupan glamornya di media sosial. Yang terbaru, istri dari Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Riau SF Haryanto. Setelah viral, Haryanto mengaku barang-barang mewah yang dimiliki istrinya adalah barang tiruan alias KW. Satu persatu aksi pamer harta sejumlah istri pejabat terkuak. Akun Twitter Partai Sosmed lagi-lagi menjadi yang pertama kali mengangkat kejanggalan kepemilikan harta sejumlah keluarga pejabat. Kali ini giliran istri dari Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto. Andrea sang istri menjadi sorotan karena kerap memamerkan harta dan gaya hidup mewah di media sosial miliknya. Viralnya barang-barang bermerek mahal yang ia gunakan dan seringkali jalan-jalan ke luar negeri membuat warganet penasaran. Barang-barang yang jadi sorotan mulai dari tas Gucci, Hermes hingga sepeda Brompton, deretan barang yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Haryanto langsung merespon kabar ini dengan menjelaskan bahwa tas-tas mewah yang digunakan istrinya adalah barang tiruan alias KW yang dibeli dari WTC Mangga 2 Jakarta. Ia menuding apa yang dinarasikan di media sosial sebagai sebuah fitnah karena tidak ada tas istrinya yang asli dengan harga ratusan juta rupiah. Sementara untuk sepeda Brompton yang juga viral, Haryanto menyebut sepeda itu dibelinya dengan cara dicicil. Penjelasan dan pembelaan dari Haryanto untuk istrinya tersebut juga menjadi bulan-bulanan warganet. Adapun terkait seringnya jalan-jalan ke luar negeri, Haryanto menyebut memang itu perjalanan yang tiketnya dibeli saat sedang promo. Istri Haryanto kini seakan ikut terseret kasus yang mengaitkan dengan kasus pamer kekayaan pejabat yang akhir-akhir ini juga jadi sorotan. Tim TV One mengabarkan. Menyusul polemik transaksi janggal 300 triliun rupiah, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana. Menteri Keuangan Sri Mulyani tampak hadir siang kemarin di kantor Menko Polhukam Jakarta. Sesuai agenda, pertemuan dimulai sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Rencananya pertemuan ini masih membahas soal transaksi uang yang janggal di Kemenkyu. Sebelumnya Mahfud MD menyebut ada dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU senilai 300 triliun rupiah di Kemenkyu. Sebagian besar transaksi mencurigakan itu terdapat di Ditjen Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai Kemenkyu. Menurut Mahfud, ada sekitar 198 laporan dari PPATK yang tidak mendapat tanggapan dari pihak terkait. Mahfud berkomitmen untuk membongkar hal tersebut ke publik. Bahwa yang kami laporkan itu laporan hasil analisa tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Berkali-kali saya katakan, ini bukan laporan korupsi, tapi laporan tentang dugaan tindak pidana pencucian uang yang menyangkut pergerakan transaksi mencurigakan. Saya waktu itu sebut 300 triliun, mencurigakan. Dan saudara harus tahu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sering menjadi besar karena itu mengangkut
kerja intelijen keuangan. Ingin menyampaikan bahwa selama ini kami Kementerian Keuangan dengan PPATK dan Pak Menko sebagai ketua tim, kita bekerja dan memiliki komitmen yang sama untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang maupun korupsi. Dan dengan adanya kerjasama yang baik inilah kemudian kita akan terus menggunakan semua resource yang ada di dalam rangka memperkuat termasuk di dalam mencari data, mengklarifikasikan data untuk bisa melaksanakan satu, mencegah, kalaupun tidak bisa dicegah, diberantas adanya tindakan korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan kini dipimpin oleh mantan Wakil Ketua KPK dan aktivis anti korupsi. Penunjukan ini menyusul temuan PPATK soal 300 triliun rupiah transaksi janggal di Kementerian Keuangan. Siapa yang diincar oleh Komite Pengawas Perpajakan? Menyusul gonjang-ganjing di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk pimpinan baru Komite Pengawas Perpajakan dari luar institusinya. Mantan Wakil Ketua KPK Amin Sunaryadi ditunjuk menjadi Ketua Komite, sedangkan Zainal Arifin Mokhtar sebagai Wakil Ketua Komite. Sri Mulyani mengingatkan jajarannya untuk menjaga etika publik dan integritas. Menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, menjaga etika publik, ini berarti juga asas kepatutan dan juga azas sopan santun. Yang ketiga, jaga integritas. Anda semuanya saya minta, baik yang dilantik maupun yang hadir di sini, untuk sekali lagi menegaskan kembali membangun kepercayaan publik bagi instansi Kementerian Keuangan. Ini adalah suatu pekerjaan yang terus-menerus berkesinambungan, tak pernah putus, karena kepercayaan adalah sesuatu yang memang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati atau dicederai oleh siapapun. Penunjukan pihak luar sebagai pimpinan Komwas Perpajakan dilakukan Sri Mulyani di tengah sorotan publik terhadap Kementerian Keuangan. Saat ini, Kementerian Keuangan menelusuri 69 pegawai tajir yang dianggap memiliki harta tak wajar dan beresiko tinggi. Pemeriksaan pejabat tajir menyusul terungkapnya harta tak wajar ex-pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Publik juga menyoroti temuan PPATK, ada transaksi janggal 300 triliun rupiah yang berputar di Kementerian Keuangan. Akankah Komite Pengawas Perpajakan bisa ikut mengurai benang kusut transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetap bersama kami. Banyak tradisi yang dilakukan masyarakat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Salah satunya tradisi behidang di Seluma, Provinsi Bengkulu. Behidang merupakan tradisi di mana masyarakat berkumpul dan menyantap hidangan yang biasanya dihidangkan untuk para raja pada zaman dahulu.
Behidang merupakan tradisi masyarakat Seluma Provinsi Bengkulu saat akan menghelat suatu acara. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun yang dilaksanakan masyarakat Seluma dalam menjalin silaturahmi antar sesama. Seperti pada kegiatan yang dilaksanakan kali ini, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Warga bergotong royong memasak lauk pauk dengan berbagai macam jenis masakan khas daerah setempat seperti beruas dan bebotok. Ada tata cara dalam penyajian behidang ini, di mana akan ada satu orang penyaji hidangan atau jenang yang bertugas melayani masyarakat atau tamu yang akan menyantap hidangan. Makanan yang akan dihidangkan dalam acara ini pun dahulunya merupakan menu khusus yang disajikan bagi para raja zaman dahulu, namun sekarang telah menjadi makanan khas dari daerah Seluma ini. Mengingatkan kita pada masa lalu orang tua kita dulu ini makan behidang dan mengingatkan masakan-masakan khas rumah yang sebagaimana pada hari ini juga momentumnya mengingatkan kita memasuki bulan suci Ramadan. Ini penting bagi umat muslim menghadapi bulan suci Ramadan ini kita sedekah jamu. Sedekah jamu ini dalam hari ini alhamdulillah kita menikmati sajian-sajian khas rumah. Silakan jenang ya. Tradisi santap bersama atau behidang jamuan Antak Puaso ini tiap tahun dilaksanakan. Makna tradisi ini sangat erat kaitannya dengan kultur budaya masyarakat di Bengkulu, yaitu bergotong royong dan bekerja sama dalam suatu kegiatan, sehingga memupuk rasa persaudaraan. Dari Bengkulu, Rofeska Gromiko, TV One mengabarkan. Pemirsa, bulan suci Ramadan segera tiba. Kedatangan bulan mulia itu selalu dijadikan momentum bagi setiap orang untuk mencari dan meningkatkan amal kebaikan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu barbershop di Bandar Lampung, Lampung yang mulai memberikan pelayanan potong rambut dengan bayar suka-suka alias seikhlasnya. Sekilas, tidak ada yang berbeda dengan barbershop atau tempat potong rambut di Jalan Pulau Legundi, Sukaramai, Bandar Lampung ini. Para penata rambut terlihat tengah sibuk memotong rambut para pelanggan yang datang. Namun, perbedaan baru terasa ketika pelanggan akan membayar jasa potong rambut. Jika sebelumnya tarif potong rambut di tempat ini seharga Rp35.000, maka menjelang Ramadan, pemilik barbershop membuat program bayar seikhlasnya. Salah seorang pelanggan hanya membayar Rp5.000 saja untuk jasa potong rambut. Meski hanya membayar seikhlasnya, namun para pelanggan merasa puas dengan pelayanan barbershop kekinian dengan berbagai gaya potongan rambut kalangan remaja. Seikhlasnya aja, tadi sebenarnya normalnya itu sekitar Rp35.000 ya kalau untuk normalnya, tapi Mada cuma membayar seikhlasnya aja. Berapa tadi bayarnya? Tadi cuma bayar Rp5.000 aja, Kak. Rp5.000 aja? Cuma Rp5.000. Terus rekomen banget, tempatnya bersih, terus nyaman, strategis. Terus stylenya juga bagus banget ini hasilnya. Pemilik barbershop menjelaskan dengan promo ini diharapkan dapat membantu para remaja yang belum memiliki penghasilan tetap agar bisa selalu tampil rapi. Bayar seikhlasnya, jadi berapapun kalian bayar kita akan terima. Nah, seikhlasnya plus doa. Yang pastinya ini hadir di Provinsi Lampung dan akan hadir di berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jelas. Lalu kita minggu depan ada promo lagi nih, 50% untuk semua jenis treatment. Barbershop ini memang baru buka pada awal Maret lalu. Selain memperkenalkan usaha barbershop, kegiatan ini juga sekaligus amal menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dari Bandar Lampung, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kabar Sumatera hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Anggia Eboni, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.